Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tanjung Pinang sangat dibutuhkan guna mendukung tugas kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tanjung Pinang sebagai kota otonom didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang yang dijuluki Kota Gurindam Negeri Pantun dengan luas wilayahnya 227.069 km persegi memiliki jumlah penduduk sebanyak 227.069 jiwa. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang bertanggung jawab kepada Wali Kota Tanjung Pinang melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang dengan visi Tanjung Pinang sebagai kota yang maju, berbudaya, dan sejahtera dalam harmoni kebinekaan masyarakat madani. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan masyarakatnya. Satpol PP menjaga nilai, norma-norma sosial, dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan aturan serta menjadi garda terdepan penegak perda dan perkada. Satpol PP sebagai duta perubahan perilaku yang mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif. Hal ini melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta pembinaan dan penyuluhan. Kedepannya, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan terus mengutamakan sisi-sisi preventif melalui mekanisme persuasif, humanisme saat melaksanakan tugas yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga wajah Satpol PP semakin bersahaja dan menjadi kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang memiliki ruang lingkup kerja di wilayah Kota Tanjung Pinang terbagi dalam 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang dipimpin oleh Kepala Satuan Bapak Dr. Andes Abdul Qadir Ibrahim MT. Perlu diketahui dan dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang, itu merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan wali kota atau kepala daerah. Keberadaan Satpol PP bukan menjadi organisasi anggota yang menakutkan masyarakat. Satpol PP sesungguhnya adalah menjadi pengayom, pelindung masyarakat dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk itu sekali lagi sebagai warga Kota Tanjung Pinang, mari bersama Satpol PP Kota Tanjung Pinang mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga kita menjadi masyarakat kota yang bermarwah dan bermartabat. Saya pikir itu yang penting dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang dibantu pejabat struktural sesuai Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang sebagai berikut. Bagian Kesekretariatan. Bagian ini mempunyai tugas pokok membantu satuan dalam penataan administrasi, kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan maupun tugas kehumasan serta pelaksanaan tugas lain. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah atau PPUD. Bidang PPUD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang kegiatan-kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta kebijakan daerah. Bidang ini terdiri atas seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta seksi penyelidikan dan penyidikan. Masyarakat bisa langsung datang ke kantor pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang yang beralamat di Jalan MT Haryono, nomor 20 Tanjung Pinang, dengan alur sebagai berikut. Pelapor membuat laporan dan mengirimkannya ke front office. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada PPNS untuk penyelidikan. Setelah itu diperiksa oleh Kasidik. Kabid PPUD akan mengevaluasi hasil penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS. Satpol PP akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah-langkah penegakan hukum yang diperlukan. Jika perlu, tinjauan lokasi akan dilakukan untuk memverifikasi informasi. Setelah semua proses selesai, PPNS akan membuat berita acara pemeriksaan atau BAP yang berisi hasil penyidikan dan kesimpulan. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bidang ini terdiri atas seksi operasi dan pengendalian serta seksi kerjasama. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau Tibum Tranmas, yaitu melaksanakan patroli pengawasan, operasi pengendalian, serta penempatan personil dalam rangka pengamanan di titik rawan Tibum Tranmas dengan standar operasional prosedur sebagai berikut. Kasih Opsdal menyusun rencana kegiatan. Kabid Tibum Tranmas menyetujui rencana kegiatan. Pengajuan nota dinas kepada Kasatpol PP. Penerbitan surat perintah tugas. Pengecekan sarana dan prasarana. Apel persiapan pelaksanaan. Pelaksanaan patroli, penemuan pelanggaran perda atau perwako,
Patroli selesai dan apel pengecekan pasukan diakhiri dengan pengisian buku jurnal laporan. Bidang perlindungan masyarakat. Bidang ini terdiri atas seksi Satlinmas dan seksi Bina Potensi Masyarakat. Pelaksanaan di bidang ini diimplementasikan dalam mengantisipasi adanya permasalahan di lingkup masyarakat dengan melibatkan anggota Satuan Linmas yang ada di kelurahan, RT, dan RW setempat. Senantiasa berkoordinasi dengan pihak kelurahan bila terjadi kerawanan sosial yang berdampak pada masyarakat. Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penegak perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang menjalankan kegiatan penegakan peraturan daerah dalam bentuk justisial dan non-justisial. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran peraturan daerah di Kota Tanjung Pinang yang telah ditangani berjumlah kurang lebih 1026 kasus, baik kasus ringan maupun kasus sedang. Dari semua kasus tersebut, ada 17 kasus yang menjadi tindakan pidana ringan, yang kasusnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Selebihnya merupakan pelanggaran ringan yang diselesaikan melalui jalur pembinaan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang selalu meningkatkan kompetensinya melalui beberapa langkah strategis, seperti pelatihan manajemen konflik, penanganan keadaan darurat, keterampilan komunikasi, dan aspek hukum terkait. Pelatihan berkelanjutan secara rutin baik melalui workshop, seminar, atau pelatihan internal. Monitoring dan evaluasi berkala terus dilakukan untuk mengukur kemajuan kompetensi dan mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang memiliki sarana-prasarana penunjang kegiatan, di antaranya berupa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang sangat menghargai kerja keras di dalam satuan. Salah satunya dengan memberikan penghargaan kepada anggota yang berhasil meningkatkan kompetensinya, dengan harapan dapat memotivasi mereka untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Begitu juga bagi anggota yang melanggar disiplin di kesatuan akan ditindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masyarakat dapat melaporkan kejadian melalui media center pada nomor telepon 08 11 77 11 950 atau pada email satpolpptanjungpinangkota@gmail.com. Website www.satpolpptanjungpinangkota.go.id. Laman Facebook, Instagram Satpol PP Kota Tanjung Pinang, atau bisa langsung datang ke kantor pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang yang beralamat di Jalan MT Haryono, nomor 20 Tanjung Pinang. Kondisi yang kondusif di masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas wilayah dan akan mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
dalam menjalankan kebijakan serta visi misi kepala daerah melaksanakan pelayanan publik dan membangun kota Tanjung Pinang.